teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku, Aludra Nadia dengan 3 digit NRP terakhir 098. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai lab yang kedua, yaitu lab 2.2.6 mengenai working with text file in the CLE. Jadi nanti kita akan membahas tentang 3 bagian, yaitu ada graphical text editors, command line text editor, serta working with configuration file. Nah, sebelumnya kita juga memerlukan security workstation virtual machine yang udah kita instalasi pada video sebelumnya. Langsung aja kita lanjut ke bagian yang pertama, yaitu graphical text editors. Jadi ketika kita menggunakan Cisco CyberOps Workstation VM, kita itu mendapatkan sebuah text editor bernama Saiti. Nah, Saiti ini merupakan suatu text editor yang udah simple dan cepat sehingga efisien untuk digunakan. Oke, langsung aja kita lanjut ke step yang pertama untuk membuka Saiti. Jadi ini kita buka terlebih dahulu Cyber Security Lab VM yang udah kita instalasi kemarin. Jadi ini kita start seperti sebelumnya, dan nanti kita akan menunggu untuk restoring virtual machine. Jadi memulihkan progres yang udah kita lakukan sebelumnya. Nah, langsung aja ini kita cari ke menu, lalu kita ketikkan Saiti Text Editor. Kalau udah, nanti kan langsung terbuka nih halaman Saiti. Ini kita disuruh untuk copy paste kalimat yang ada di sini. Jadi ini langsung kita blok dan kita Ctrl C, lalu kita kembali dan Ctrl V untuk menempelnya. Kemudian kita disuruh save dengan nama space.txt. Oke, jadi ini kita ke file, lalu kita save as, dan kita ketikkan space.txt. Jadi bisa dilihat bahwa file ini akan tersimpan dalam home directory analyst. Langsung aja ini kita save. Oke, karena udah di save, ini kemudian kita disuruh close, kemudian membukanya kembali. Ini close, lalu kita buka kembali Saiti text editornya, kemudian kita open dan ya nggak ada ternyata. Jadi bisakah kamu membuka secara langsung space.txt? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena Saiti dia itu membuka suatu format tertentu yang dia ketahui, dan tetapi txt itu bukan merupakan format yang dia ketahui. Jadi untuk menampilkannya kita perlu kembali dan kita ubah all search ini menjadi all files. Jadi semua files tanpa memperhatikan formatnya itu akan muncul seperti space.txt ini. Tuh, kita bisa membukanya dan sesuai dengan apa yang kita ketik sebelumnya pada text editor ini. Berarti itu udah berhasil kita simpan. Lalu kita close, dan step yang kedua yaitu open Saiti from the terminal. Jadi selain melalui text editor, kita juga bisa membuka file tersebut melalui terminal. Jadi langsung aja ketika kita ketikkan ls untuk mengecek apakah space editor ada. Ternyata ada ya, ini ada space.txt. Kemudian untuk membuka file tersebut kita ketikkan Saiti space.txt. Jadi secara langsung terminal akan membantu kita menjalankan perintah untuk membuka Saiti text editor. Kemudian secara langsung kita akan membuka file space.txt. Dapat dilihat pada terminal yang bekerja di latar belakang bahwa dia tidak dapat menuliskan perintah dikarenakan memang Saiti itu sedang berjalan di bagian depan, sehingga terminal tidak dapat menerima perintah atau menuliskan perintah apapun itu. Jadi ini kenapa perintah tidak dapat dituliskan pada terminal, karena OS sedang menampilkan, karena terminal sedang menampilkan Saiti text editor. Jadi terminal tidak dapat menerima perintah apapun. Seperti itu. Kemudian kita disuruh untuk nge-close Saiti-nya. Jadi sebenarnya ini bisa kita close hanya dengan memencet ini, tapi sebagai alternatif kita bisa ke terminal, lalu kita ketikkan atau kita pencet Ctrl C. Nah, kemudian secara otomatis Saiti itu akan tertutup dan kita kembali ke bagian terminal sehingga bisa mengetikkan prompt yang akan kita berikan kembali.
Oke, memasuki bagian yang kedua yaitu Command Line Text Editors. Jadi ketika kita menggunakan Cisco CyberOps, maka dia itu termasuk beberapa Command Line Text Editor, salah satunya adalah Nano. Nah, Nano sendiri atau GNU Nano itu dapat dikontrol menggunakan keyboard. Contohnya Ctrl O untuk menyimpan file terkini, Ctrl W untuk membuka menu pencarian, serta Ctrl G untuk membuka menu bantuan. Langsung aja di bagian yang pertama kita disuruh untuk membuka terminal. Langsung aja kita buka dan kita ketikkan nano space.txt. Mengapa demikian? Karena perintah ini atau prompt ini itu menyuruh Nano sebagai text editor berbasis terminal untuk membuka file space.txt. Nah, ketika terbuka, maka Nano akan menampilkan sebuah teks, namun dapat dilihat bahwa teksnya itu terbatas, tidak secara keseluruhan, karena memang di space.txt teks yang ada itu kan tertulis secara keseluruhan tanpa adanya karakter yang memisahkan. Jadi, Nano memunculkannya dengan pembatas, yaitu tanda lebih dari, ataupun di versi yang lain bisa saja tanda dolar. Berhubung di versi saya adalah tanda lebih dari, maka kita tuliskan di sini karakter apa yang digunakan Nano, yaitu karakter tanda lebih dari, untuk menuliskan ini sebuah kalimat yang secara keseluruhan tidak dipisahkan. Kemudian kita dapat menutup halaman Nano ini dengan Ctrl X, dan secara otomatis halaman space.txt akan tertutup seperti itu. Oke, perlu juga diketahui bahwa untuk mengontrol Nano kita bisa menggunakan Ctrl, Alt, dan Escape atau Meta Case. Seperti itu. Jadi memang Nano ini sebagai text editor yang berbasis terminal dan bisa dikontrol dengan menggunakan keyboard. Jadi di bagian ketiga ini kita akan melanjutkan dengan working with configuration file ataupun bekerja dengan file konfigurasi. Di Linux sendiri semuanya itu ditampilkan dalam bentuk file termasuk memori, disk, monitor output, file, dan the directories. Makanya ada yang namanya file konfigurasi yang termasuk text file dan dapat digunakan pada berbagai aplikasi dan layanan untuk menyimpan perubahan ataupun pengaturan pada aplikasi ataupun layanan tertentu. Selain itu, pengguna itu juga memiliki izin untuk melakukan penyesuaian pada file konfigurasi, sehingga penyesuaian yang dilakukan dapat disimpan dan digunakan pada aplikasi ataupun layanan yang terkait. Langsung aja kita lanjut ke step yang pertama, yaitu menemukan file konfigurasi. Untuk menemukan file konfigurasi, kita dapat melakukan perintah ls yang dapat kita ketikkan pada terminal. Langsung aja kita ketikkan ls -l. Jadi ini merupakan suatu prompt untuk menyuruh terminal menampilkan file-file yang terdapat dalam home directory si analis ini tadi. Jadi contohnya seperti yang sebelumnya, kita udah menyimpan space.txt dalam home directory, sehingga di sini akan muncul space.txt karena memang space.txt ini merupakan file yang ada di home directory si analis. Nah, tapi dapat dilihat bahwa ini adalah file-file yang memang ada dan dan transparansi yang dapat kita lihat lah ya. Sebenarnya di balik ini ada berbagai file konfigurasi yang memang tidak terlihat, dan untuk menampilkannya dapat kita ketikkan ls-la. Ya, banyak sekali bukan? Jadi ini tuh termasuk file konfigurasi yang tersembunyi karena di dalamnya karena di tulisannya ataupun di namanya itu ada karakter dot ataupun titik yang bisa menyembunyikan file-file ini. Seperti itu. Jadi ini adalah file-file konfigurasi yang tersembunyi. Oke, langsung kita lanjut ke poin C, yaitu kita disuruh untuk menggunakan cat command untuk menampilkan konten yang ada di dalam salah satu file konfigurasi. Oke. Kita ketikkan cat.bash rc. Jadi cat ini merupakan prompt ataupun perintah untuk menampilkan konten yang ada di dalam file konfigurasi, salah satunya adalah .bash rc. Ini kita enter. Kemudian secara otomatis terminal akan memunculkan isi konten di dalam file konfigurasi .bash rc ini. Nah, untuk di file ini sendiri ada beberapa prompt konfigurasi. Yang pertama itu ps1, ini untuk memunculkan username, contohnya yang warna hijau ini, analis scopes ini. Nah, jadi ini itu merupakan suatu perintah untuk mendefinisikan
username yang akan ditampilkan pada terminal. Nah, untuk ls color sendiri ini merupakan color ataupun color kode untuk menampilkan file-file, contohnya seperti kalau the directories ini warnanya itu biru. Ya. Jadi contohnya kalau biru ini berarti di directories file, kalau abu-abu itu regular file, dan hijau itu yang dapat dieksekusi, seperti itu. Oh ya, perlu diketahui bahwa pengguna memiliki izin ataupun izin akses yang terbatas. Contohnya itu ketika ingin mengakses file-file yang berada di keseluruhan sistem yang berada di bawah naungannya si ETC ini. Jadi nggak semua pengguna dapat melakukan penyesuaian pada file-file ataupun file konfigurasi yang di bawah si ETC ini. Contohnya itu seperti web service, print service, FTP service, dan email service. Nah, tapi kita dapat memunculkan ataupun melihat file-file yang ada di bawah naungan si ETC ini. Kita dapat menuliskannya dengan ls-etc. Jadi ini adalah file-file konfigurasi yang memang di luar kendali kita untuk melakukan penyesuaiannya. Ya, jadi gitu intinya. Si ETC ini tidak dapat kita lakukan penyesuaian karena memang itu udah bekerja di sistem secara keseluruhan. Jadi dari situ kita dapat menjawab pertanyaan ini, kenapa pengguna itu ketika melakukan konfigurasi file itu di save-nya di user home directory, kenapa nggak di etc? Oke, kita jawab. Jadi jadi ini udah kita jawab. Jadi pengguna itu memang akses untuk konfigurasi filenya itu terbatas izinnya pada home directory saja dan tidak dapat melakukan penyesuaian pada file berada di bawah naungan ETC karena memang file-file yang ada pada ETC tersebut sangat penting bagi keseluruhan sistem untuk dijalankan pada root user, seperti itu. Jadi emang terbatas sih agar nggak semua pengguna dapat melakukan perubahan sembarangan pada sistem secara keseluruhan. Lanjut ke step yang kedua, jadi kita akan melakukan editing dan menyimpan file konfigurasi yang udah kita edit itu. Langsung aja kita akan melakukan perubahan pada salah satu file konfigurasi yaitu .bashrc dengan cara kita akan ke menu dan ke site text editor, kemudian kita ke file dan open file konfigurasi tersebut. Karena memang ini di sini nggak muncul kan ya, jadi kita harus ke all source dan all files. Nah, karena ini all files ini udah muncul dan kita buka salah satu yaitu .bashrc. Ini kita open. Nah, ini tadi adalah text editor site untuk memunculkan isi konten dari .bashrc. Kemudian kita disuruh untuk mengubah warna, yaitu ketika yang awalnya berwarna hijau kemudian akan diganti berwarna merah. Caranya adalah mengubah dari angka 31 menjadi angka 32. Oke, langsung aja kita ubah. Di bagian ini 32 menjadi 31 maksudnya. Lalu kita save. Dan save-nya Ctrl save aja bisa. Dan kemudian akan kita close. Oh, tunggu. Oh iya, akan kita close. Ini kita close aja karena udah di save. Kemudian kita akan membuka kembali terminal dan harusnya udah berubah warna, tapi ternyata enggak. Oke, jadi ini pertanyaannya, apakah terminal yang kita buka itu udah berubah dari warna hijau ke merah? Jawabannya itu belum. Jadi belum. Kita jawab dulu ya. Ya, jadi untuk jawabannya ini memang belum karena penyesuaian yang kita lakukan pada file .bashrc itu akan mengubah terminal setelah kita lakukan penyesuaian tersebut dan tidak memengaruhi tampilan sebelum dilakukannya penyesuaian. Seperti itu. Contohnya ini kita close aja sebenarnya untuk melihat penyesuaiannya. Nah, jadi tadi yang berwarna hijau itu akan berubah warna merah setelah kita lakukan penyesuaian itu tadi. Oke, karena udah berhasil, sekarang kita akan melakukan penyesuaian melalui text editor Nano. Jadi sebelumnya kan kita udah menggunakan Site, sekarang kita langsung menggunakan Nano sebagai text editor yang berbasis terminal. Jadi langsung aja kita ketikkan nano.bashrc. Oke, ini langsung muncul isi kontennya. Kemudian kita disuruh untuk merubah warna dari merah ke kuning. Caranya adalah dengan mengubah
31 ini menjadi angka, tunggu, ini kita ubahnya, oke, salah, 33. Jadi ini merupakan prompt 33 itu untuk ke warna kuning. Jadi tadi yang warnanya merah jadi kuning. Terus kita disuruh Ctrl X untuk menyimpan. Oke, Ctrl X karena memang Nano kan pakai kok ini ya keyboard. Terus kita yes atau Y, kita klik Y dan kita enter aja untuk menyimpannya dengan nama file yang sama. Oke, terus ini harus kita close dulu untuk melihat perubahan yang terjadi. Maaf, melihat perubahan yang terjadi itu Ctrl X untuk menyelesaikan ya. Terus habis itu kita close aja, kemudian kita buka lagi terminalnya. Tara, dan perubahan yang kita lakukan tadi yaitu merubah warna merah menjadi warna kuning menggunakan Nano. Oke teman-teman, melanjutkan ke step yang ketiga yaitu editing configuration file for service. Jadi ketika kita menggunakan Cisco CyberOps itu ada salah satu file yang dapat kita lakukan konfigurasi editing bernama Nginx yang dapat kita akses dengan menggunakan text editor Nano. Jadi kita disuruh buka terminal terlebih dahulu. Langsung kita buka terminal yang ada di Cyber Security dan kita ketikkan sudo nano dan strip etc strip nginx, yaitu yang akan berkas file yang akan kita edit, dan nama filenya itu adalah custom_server.configuration. Akan muncul password yang sebagai syarat untuk meminta izin, kita masukkan aja sesuai yang sebelumnya yaitu CyberOps. Kita enter dan akan muncul isi berkas dari custom_server.configuration. Ini dapat kita scroll dengan menggunakan tanda panah yang ada pada keyboard. Nah, banyak banget ya emang parameternya. Dan di sini kita disuruh untuk mengedit. Yang pertama itu adalah port si Nginx ini sendiri dan directory yang disediakan oleh web page form, termasuk index HTML homepage file. Jadi kita yang pertama itu disuruh ke line 39, jadi kita scroll ke line 39, kemudian disuruh untuk merubah portnya dari 81 ke 8080. Oke, hati-hati ini jangan sampai kita menghapus semikolon yang ada. Nah, jadi diubah ke 8080. Kemudian yang kedua kita disuruh ke line 47. Oke. Terus kemudian disuruh menambahkan strip text_add_lab. Jadi langsung kita tambahkan ke HTML, kemudian kita tambahkan text_add_lab. Oke, sama strip. Kalau udah, kemudian kita save. Caranya itu karena ini menggunakan Nano, maka kita menggunakan keyboard Ctrl X dan kita pencet Y untuk menyimpan enter. Kemudian ini kita enter aja. Ya, karena udah. Kemudian ini kita jalankan kembali yang udah kita modify dengan cara mengetikkan sudo nginx strip c custom server .configuration. Jadi ini untuk menjalankan yang sebelumnya udah kita edit. Oke, karena udah ini kita minimize, terus kita ke Firefox web browser. Ya, jadi di Firefox web browser ini kita akan membuka sesuai dengan port yang udah ada sebelumnya. Ini kita salin aja dan kita paste ke sini. Nah, jadi ini udah berhasil ya terbuka karena memang yang sebelumnya kita udah ubah dari 81 menjadi 8080. Jadi otomatis hostingnya akan ke port 8080. Oke, karena udah sukses, kita disuruh balik ke terminal Windows. Kita coba ketikkan lagi sudo nginx c custom _server.configuration. Ya, ini muncul error ya karena memang sebelumnya kita udah berhasil merubah port
dan melakukan penyesuaian pada file yang sebelumnya. Jadi kenapa ini ditanyakan what is the error message referring to? Jadi kenapa error tersebut muncul? Jadi langsung kita jawab aja. Oke, jadi karena sebelumnya kan kita udah melakukan perubahan kepada port atau hostingnya, hosting dari file ini. Jadi secara nggak langsung, salah satu file yaitu 5icon.ico itu hilang karena memang kita merubah alamat dari file tersebut. Jadi secara nggak langsung sistem akan kesulitan untuk mencari file 5icon.ico. Jadi itu yang menyebabkan terminal error untuk ketika mengakses custom server.configuration. Oke, karena udah kita disuruh nge-shutdown Nginx web server, disuruh press enter to get a command prompt. Oke. Kita ketikkan aja untuk shutdown sudo Nginx. Oke, kita karena udah kita ketik, kemudian kita akan ngetes apakah ini emang udah shutdown atau belum. Caranya itu kita close aja. Ini kita close, kemudian ke history dan kita clear recent history. Semuanya. Oke, udah ya, ini udah kehapus empty. Langsung aja kita buka kembali untuk mengecek apakah si web server ini udah shutdown. Harusnya ini error. Oke, karena ini udah nggak bisa nyambung, berarti ini does the web page appear? No. Karena memang kita udah memutus koneksi ke web page yang punya si Nginx itu tadi. Oke, kemudian ini ada challenge question. Can you edit the file with Site? Berarti ini bisa, kita coba aja sudo pakai Site, berarti Site kan sebelumnya ini adalah nano, sekarang coba kita pakai Site, sama sebenarnya ya, cuma ini tinggal kita tulis aja promnya custom underscore server dot configuration, terus kita enter. Oke, ini udah muncul, jadi kita udah ngebuka, jadi sama aja kayak sebelumnya, memunculkan berkas yang ada di dalam file custom underscore server dot configuration. Oke, jadi udah. Can you edit the file? Ini bisa sebenarnya. Dan ya udah, nanti hasilnya itu akan sama aja ketika kita mengedit menggunakan si nano itu tadi. Yes, I can. Kita jawab dulu ya. Oke, udah, kemudian kita langsung masuk ke refleksi. Oke, teman-teman, jadi memasuki bagian yang terakhir, yaitu refleksi. Jadi tergantung dari layanan atau service yang kita lakukan, mungkin ada opsi lebih yang dapat kita lakukan untuk dikonfigurasi ataupun dilakukan penyesuaian. Nah, konfigurasi live location, syntax, dan available parameters itu bisa aja bervariasi dari service yang satu ke service yang lainnya. Intinya, kita harus selalu memperhatikan dokumentasi untuk informasi. Nah, selain itu ada pula masalah yang sebenarnya simple tetapi sangat perlu untuk diperhatikan, yaitu permission atau perizinan. Jadi, setiap pengguna harus memastikan perizinan yang dia miliki untuk melakukan edit ke file konfigurasi. Dan yang terakhir, penyesuaian yang udah kita lakukan itu kita harus melakukan reload untuk melihat penyesuaian yang terjadi pada sistem tersebut, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja dari aku di video kali ini mengenai lab 2.2.6, dan untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke lab-lab berikutnya di video yang akan datang. Jadi stay tune, terima kasih, see you.